Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan semayangi film The Man Without Gravity dan disutradarai oleh Marco Bonfanti dan telah rilis pada tahun 2019. Dimana film ini sangat keren untuk ditonton karena mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang baru saja lahir dan anehnya Sot, pada saat keluar dari anu ibunya, ia langsung terbang seperti balon. Karena itu orang-orang menyebutnya sebagai manusia tanpa gravitasi. Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel Selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama Sot, kita akan melihat seorang perempuan yang bernama Natalia sedang dalam proses persalinan. Pada saat proses persalinan ia hanya ditemani oleh sang ibunda. Tak lama kemudian ia melahirkan seorang bayi laki-laki dan anehnya Sot, pada saat tengah keluar ia langsung terbang layaknya tidak mempunyai gravitasi. Perawat yang menanganinya hanya bisa tercengang-cengang menyaksikan kejadian tersebut. Di sini Natalia sebenarnya sangat bahagia melihat keajaiban Tuhan yang terjadi padanya dan menganggap bayinya itu adalah malaikat kecil. Nah, setelah melahirkan, Natalia bersama ibunya langsung pulang ke rumah. Pada saat sampai, sang ibunda bertanya, sebenarnya siapa ayah dari anakmu itu? Dan Natalia menjawab, ia tidak mengetahuinya karena sudah terlalu banyak pria yang menanam jagung di anunya. Luar biasa. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa dulunya Natalia adalah seorang pelacur. Dan alhamdulillah sekarang sudah taubat dan akan mencari uang yang halal untuk menghidupi anaknya nanti. Natalia memberi nama anaknya yaitu adalah Oscar. Di sini Bu Natalia akan mengurung cucunya di dalam rumah guna untuk menghindari kejamnya dunia luar. Keesokan harinya Sot, mereka terkejut karena melihat Oscar sedang tertidur di balkon rumah. Tak lama kemudian datanglah sahabat ibu Natalia yang berjumlah 4 orang untuk melihat anak Natalia. Sebelum mereka sampai, Natalia bersama ibunya bergegas mengakali Oscar agar tidak melayang dengan cara mengikatnya di tempat tidur. Pada saat mereka melihat Oscar, salah satu dari mereka berniat ingin menggendongnya. Ibu Natalia pun langsung melarangnya, bahkan melarangnya untuk disentuh. Corona kali ya. Nah, setelah mereka pergi Sot, Natalia dan ibunya memasang pelapis pada balkon agar Oscar tetap aman pada saat melayang. Singkat cerita, kini Oscar lumayan besar dan mempunyai karakter yang lucu. Selama ia hidup, ia tidak pernah keluar dari rumah dan hanya mengintip dari balik jendela jika ingin melihat situasi di luar sana. Adapun keseharian Oscar di rumah, ya hanya bisa melayang, belajar bersama nenek dan menonton TV, sebab sang nenek juga melarang Oscar untuk bersekolah di luar karena sangat takut jika terjadi hal-hal buruk kepadanya. Ya, karena Oscar sering melayang, ibunya pun membuatkan rompi yang di dalamnya diberikan pemberat agar bisa berjalan layaknya manusia normal. Di sini Natalia merasa senang dan menyarankan Oscar untuk bersekolah di luar, apalagi Oscar memang sangat ingin sekali bersekolah di luar layaknya anak-anak lainnya. Tetapi neneknya tetap ngotot dan melarangnya untuk keluar dari rumah. Suatu hari saat Natalia bersama ibunya tengah pulang dari pasar, tiba-tiba mendengar suara benda yang jatuh dari arah kamar Oscar. Mereka berdua pun bergegas mengecek kamarnya dan hanya menemukan rompi Oscar yang tergeletak beserta jendela dengan kondisi terbuka. Di sini mereka mengira bahwa Oscar telah kabur atau terbang ke angkasa. Ternyata Sot, Oscar hanya terjatuh dan nyangkut di atas lemari. Setelahnya nenek Oscar langsung menutup semua jendelanya karena merasa takut. Di sini Natalia merasa tidak senang jika Oscar diperlakukan seperti itu oleh neneknya. Lalu kemudian Natalia membawa Oscar keluar rumah guna untuk jalan-jalan dan memperkenalkan suasana luar. Saat mereka tengah berjalan, Natalia memberitahu Oscar agar dirinya merahasiakan keajaiban pada dirinya agar terhindar dari orang-orang jahil. Mulai dari situ Sot, Natalia selalu mengajak anaknya jalan di luar rumah. Suatu hari Natalia membawa Oscar belanja
dan menyuruhnya menunggu di depan toko. Ya, karena Oscar merasa bosan, ia pun jalan sendiri dan secara tidak sengaja menabrak anak perempuan yang bernama Agatha. Di sini Agatha sangat kesal sebab Oscar telah menjatuhkan barang-barangnya. Agatha pun memaksa Oscar untuk membawakan airnya sampai ke rumahnya. Selama di perjalanan mereka berdua pun berbincang-bincang, dan karena Oscar sudah lelah berjalan akibat pemberat yang dirompinya, ia pun membuangnya. Sesampainya di rumah Agatha pun meminta airnya. Bakalan melayang lagi loh Oscar. Dan ternyata ia lupa bahwa pemberat di rompinya sudah ia buang di tengah jalan. Jika si Agatha ini mengambil airnya itu, maka jelas Oscar akan melayang Sot. Karena itu Oscar pun tidak mau memberi airnya kepada Agatha, lalu kemudian Agatha langsung memaksanya dan berhasil merebutnya. Tanpa basa-basi Oscar pun langsung melayang. Untungnya ada penghalang yang menghalanginya untuk tidak terbang ke angkasa. Agatha yang melihat Oscar terbang tanpa sayap hanya bisa tercengang-cengang. Dengan rasa pengertian, Agatha memberi tasnya kepada Oscar agar tidak melambung jauh. Di sini Oscar memberitahu Agatha untuk tidak bilang kepada siapapun bahwa dirinya bisa melayang. Setelahnya Oscar pun balik ke rumah, sementara Nenek dan Natalia sudah resah sebab batang hidung si Oscar tidak muncul-muncul. Sesampainya di rumah, Oscar langsung memberitahu ibunya bahwa dirinya telah mendapat kenalan baru yang bernama Agatha. Ibunya pun sangat bahagia karena anaknya sudah memiliki seorang teman. Setiap hari Agatha selalu berkunjung ke rumah Oscar untuk bermain-main yang membuat hari-hari mereka cukup bahagia. Hingga pada akhirnya Natalia mengetahui bahwa Agatha pernah melihat Oscar melayang. Setelahnya saat Agatha berkunjung lagi ke rumah Oscar, Natalia selalu menolak dan berkata bahwa Oscar tidak ada. Semua itu dilakukan ya agar mereka tidak berteman lagi. Agatha pun pulang dengan hati yang kacau, lalu membawa neneknya kembali ke rumah Oscar untuk berbicara dengan Natalia. Di sini Natalia berkata bahwa Oscar tidak bisa bermain karena sedang mengerjakan tugas. Setelahnya Agatha memberitahu neneknya bahwa sebenarnya Oscar tidak bersekolah. Setelah mendengar itu semua, nenek Agatha pun langsung menyebar perihal Oscar yang tidak sekolah hingga terdengar ke telinga pemerintah. Ini nenek cerewet banget sih. Kini pemerintah pun mengirim pesuruhnya untuk mendatangi rumah Oscar dan meminta Natalia agar menyekolahkan anaknya. Nah, keesokan harinya Natalia pun langsung membawa Oscar ke sekolah. Setelah melihat kondisi di sana, Natalia pun merasa ragu untuk menyekolahkan Oscar di sekolah tersebut. Hingga pada akhirnya pulang dan memutuskan untuk pindah pada pulau terpencil guna untuk menghindari pihak pemerintah yang selalu memaksa Oscar untuk bersekolah. Singkat cerita Sot, kini Oscar sudah tumbuh dewasa dan neneknya sudah meninggal akibat kehilangan nyawa, sehingga ia hanya tinggal bersama sang ibu. Adapun keseharian Oscar di rumah yaitu menonton TV, merayap di dinding, membaca buku, dan menjemput ibunya sehabis kerja. Selain itu Sot, Oscar juga selalu menulis kata-kata motivasi serta cita-cita lalu menempelkannya di dinding. Sejauh ini Oscar masih saja selalu membawa tas pemberian Agatha agar dirinya tidak melayang. Di sini Oscar memiliki ide yang baik untuk menulis tentang dirinya yang bisa terbang tanpa sayap. Pada saat tengah menonton, ia melihat sebuah iklan tentang ajang pencarian bakat yang membuatnya resah karena sangat berkeinginan untuk ikut guna untuk menunjukkan bakat atau kelebihannya. Setelah dipikir secara matang, ia pun memutuskan untuk ikut di ajang tersebut tanpa memberitahu ibunya. Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk pertunjukan ajang bakat dan kini giliran Oscar untuk tampil dan berhasil membuat masyarakat dunia terkejut karena keahliannya bisa terbang tanpa sayap dan semua orang memanggilnya malaikat. Bukan cuma itu, Oscar juga menarik perhatian dari orang pencari bakat yang bernama Mas Gondrong. Di sini Mas Gondrong menawarkan Oscar untuk menjadi bagian dari artisnya. Ia memberitahu Oscar bahwa kamu akan sering tampil di acara TV dengan kelebihanmu yang luar biasa. Bukan cuma itu Sot, Mas Gondrong juga memberitahu Oscar bahwa mungkin saja ada seorang penulis yang akan menulis tentang kelebihanmu. Tanpa berpikir lama, ia pun langsung menandatangani kontrak dari Mas Gondrong dan akan diberi nama Pria Tanpa Gravitasi sebagai nama panggungnya. Nah, setelah menandatangani kontrak Mas Gondrong, ia pun diberi rumah mewah,
Keesokan harinya Oscar tampil di sebuah acara TV serta tampil sebagai model iklan dan majalah. Dari sini ia mulai beraktivitas sebagai seorang artis. Pada awalnya Oscar menganggap bahwa ini adalah kehidupan yang sangat membahagiakan, tetapi pada ujung-ujungnya ia merasa bosan menjadi seorang artis. Padahal semua orang sangat memuji Oscar dan memiliki banyak penggemar. Nah, agar lebih terkenal lagi, Mas Gondrong pun menciptakan cerita-cerita hoaks perihal Oscar. Bahkan ia membuat sebuah museum tentang Oscar, dan nyatanya yang dipamerkan pada museum tersebut bukanlah barang-barang si Oscar. Tujuan dari semua itu tak lain untuk membuat Oscar lebih terkenal agar Mas Gondrong bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Ya, memang uang adalah segalanya. Di sini Oscar mulai protes kepada Mas Gondrong tentang media yang menyebarkan berita palsu perihal dirinya. Tetapi Mas Gondrong tidak mau mendengarnya. Lalu kemudian Oscar menegaskan bahwa dirinya merasa sangat bosan menjadi seorang artis dan meminta untuk memutus kontrak. Setelah Mas Gondrong berbicara bahwa akan ada penulis buku yang akan menulis perihal tentangmu, semua niat Oscar terbatalkan dan merasa sangat bahagia sebab kisah hidupnya akan diangkat dalam sebuah buku. Setelahnya mereka berdua pun berangkat untuk menemui penulis tersebut, dan ternyata penulis ini akan menulis buku yang tidak sesuai dengan harapan Oscar. Karena merasa kecewa kepada Mas Gondrong, ia pun meninggalkannya. Tetapi Mas Gondrong masih mempunyai cara lain, yaitu mempertemukan Oscar dengan ibunya, karena ia tahu bahwa keduanya pasti saling merindu sebab sudah lama tidak bertemu. Dan pada saat itu ada acara yang sementara berlangsung di rumah Oscar, sehingga mengajak ibunya bertemu di salah satu kamar. Pada saat bertemu, Oscar terlihat patah semangat di hadapan ibunya, lalu ibunya memberi catatan motivasi yang selalu Oscar tulis di rumahnya dulu, guna untuk membuat Oscar lebih semangat. Keesokan harinya saat Oscar sedang tampil di acara televisi, ia melakukan kesalahan atau kecelakaan panggung. Lalu Mas Gondrong memarahinya. Di sini Oscar meminta Mas Gondrong untuk memalsukan kematiannya agar ia bisa hidup bebas tanpa diganggu oleh siapapun. Berita kematiannya pun tersebar dengan sangat cepat. Singkat cerita kini ibu Oscar sudah meninggal dan sekarang Oscar menggunakan nama samaran yaitu Doyo, dan telah hidup seperti apa yang ia harapkan. Doyo juga menumbuhkan brewoknya serta berpura-pura lumpuh agar semua orang tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Sekarang Doyo bekerja pada sebuah penginapan di mana setiap hari banyak lonte yang berdatangan, dan semuanya menyukai Oscar karena ia selalu bersikap baik kepada mereka. Suatu ketika Oscar mengecek salah satu kamar sebab orangnya tidak pernah keluar-keluar, dan Oscar takut terjadi apa-apa kepada orang tersebut. Saat ia membuka pintu, Oscar pun melihat perempuan yang bertubuh aduhai dan memanggil Doyo dengan ucapan "Hai Oscar". Doyo pun sangat terkejut. Ternyata perempuan ini adalah Agatha yang sekarang bekerja sebagai pelacur agar bisa bertahan hidup. Setelahnya ia langsung bercanda ria dan merasa bahagia karena bertemu kembali. Apalagi Oscar memang sudah mencintai Agatha dari sejak kecil, begitupun dengan Agatha. Setelahnya mereka lanjut berkencang dan menanam jagung di ruangan. Ya, karena mereka berdua saling mencintai, akhirnya mentok pada sebuah pernikahan dan hidup dalam kebahagiaan. Rangkuman pun selesai. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya,